Bab 1166. Williams. Datang dan lihat apa yang ada untukmu. Anjing top yang sombong. Dengan begitu banyak petarung terampil di sekitarmu, kamu praktis sudah mati. Sial, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu jika kamu berhasil keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Zeke tertawa. Aku akan menantikannya kalau begitu. Lacey mengintip kerumunan pria yang mengintimidasi di lantai bawah dan jantungnya berdebar gugup. Dengan wajah pucat, dia berbalik untuk melihat Zeke. Zeke, maukah kau baik-baik saja? Mungkin sebaiknya kita bersembunyi saja. Mereka terlalu banyak. Zeke meyakinkannya sambil tersenyum. Apakah kamu masih tidak mempercayai kemampuan suamimu? Sebagai tanggapan, dahi Lacey tetap berkerut. Dia tahu bahwa Zeke adalah murid Marsekal Agung. Tapi dia masih satu orang. Bagaimana dia bisa melawan begitu banyak musuh? Sementara Lacey merasa cemas, Kilian dan anak buahnya datang. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi ratusan pria berjas hitam. Top Dog segera berlari ke arah Kilian dengan penuh semangat. Paman Kilian, kamu akhirnya di sini. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, aku mungkin sudah mati. Cukup dengan omong kosongnya. Cepat katakan padaku siapa yang menyebabkan masalah di sini, geram Kilian dengan panik. Tidak ada banyak waktu tersisa baginya untuk membersihkan gedung. Top Dog menunjuk lurus ke Zeke. Itu dia. Tanpa pikir panjang, Kilian melambaikan tangannya dan memerintahkan, pegang dia. Kilian tidak mengenali Zeke. Dia tidak tahu bahwa pria yang baru saja dia perintahkan untuk diturunkan adalah suami Putri Ares. Dari cara Zeke berpakaian, Kilian berasumsi bahwa dia hanyalah pekerja kantoran biasa. Para penjaga segera mengerumuni Zeke dan menjepitnya ke tanah. Kilian menghela nafas lega sebelum berbalik. Dia akan kembali ke bawah untuk menunggu kedatangan Ares ketika dia mendengar suara keras di belakangnya. Segera setelah ledakan keras itu terdengar suara benda-benda yang menghantam tanah, dibumbui dengan erangan yang menyakitkan. Hah! Kilian berbalik. Apa yang dia lihat membuatnya membeku di tempat. Tim prianya berserakan di lantai dalam pola radial seolah-olah mereka terkena ledakan. Mereka mengerang dan berkedut kesakitan, berjuang untuk berdiri namun mendapati diri mereka sama sekali tidak mampu melakukannya. Apa-apaan? Apa yang terjadi? Bagaimana anak buah saya menjadi seperti ini hanya dalam hitungan detik? Apakah Zeke sendiri yang melemparkan mereka semua ke tanah? Tapi, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa satu orang memiliki kekuatan ledakan seperti itu? Zeke menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Sampah yang tidak berguna, desahnya. Baiklah kalau begitu, sekarang giliranmu. Apakah kamu akan menghabisi dirimu sendiri, atau kamu akan memaksaku untuk melakukannya sendiri? Jantung Kilian mulai berdebar tak menentu. Kamu. Beraninya kamu. Apakah kamu tahu siapa kami? Tentu saja. Kamu pengawal Ares. Tapi dari apa yang baru saja kulihat, kamu seharusnya malu menyebut dirimu seperti itu. Kilian membalas, jadi kamu tahu bahwa kami bersama Ares, namun kamu masih berani menyerang kami. Apakah kamu begitu ingin mati? Kenapa aku tidak berani? Aku bahkan akan memukul Ares sendiri, apalagi anak buahnya. Persetan. Kilian mengatupkan rahangnya karena marah. Baiklah. Kamu punya satu set bola untukmu. Aku akan menyampaikan semua yang baru saja kamu katakan kepada Ares, dan kita akan melihat apa yang akan dia lakukan denganmu. Dia baru saja selesai berbicara ketika suara deru helikopter menginterupsi mereka. Setelah itu, sebuah helikopter pribadi yang terlihat sangat mahal turun ke atap gedung. Mata Kilian bersinar terang. Ares ada di sini. Tunggu saja. Hidupmu adalah miliknya sekarang. Top Dog dan orang-orang di hadapnya sangat gembira sehingga mereka praktis berdengung. Aku tidak percaya Paman Kilian benar-benar meminta Ares untuk datang ke sini. Semua hanya untuk membalas dendam kecil padaku. Sial. Ini adalah suatu kehormatan besar. Aku bisa mati tanpa penyesalan sekarang. Di sisi lain, ekspresi Lacey dan Dawn sangat pucat. Bab 1167. Zeke, bahkan Ares ada di sini. Apakah kamu yakin kamu masih bisa mengaturnya? Tidak mungkin kita bisa melarikan diri sekarang, jadi mungkin. Mungkin kamu harus menelepon Marsekal Agung dan meminta bantuannya. Zeke memberinya senyum meyakinkan. Jangan khawatir. Ares ada di sini untuk membantu kita.
Ha, betapa banyak omong kosong. Dengus Kilian. Jika bukan karena saya, Anda bahkan tidak akan berharga satu detik pun dari waktunya. Jika dia ada di sini untuk membantu Anda, maka saya akan makan kotoran. Zeke tertawa. Baiklah. Kemudian kamu akan makan kotoran, dan Top Dog akan menjilat sepatuku. Kesombongan. Ding. Pintu lift terbuka. Ares melangkah ke kantor dengan pelayannya di belakangnya. Masing-masing pelayan memiliki hadiah di tangan mereka, termasuk tiara bertatakan mutiara, jubah yang ditenun dengan benang emas, liontin batu giok, dan banyak perhiasan mewah lainnya. Salah satu item saja sudah cukup untuk mendanai seluruh pasukan. Kilian dengan cemas berlari ke Ares. Dia tidak bisa membersihkan gedung tepat waktu, jadi dia tahu dia dalam masalah. Namun, dia punya rencana. Dia akan menggunakan Zeke sebagai kambing hitam. Ares kemudian akan memusatkan semua kemarahannya pada Zeke, dan dia sendiri kemungkinan akan bisa lolos hanya dengan sedikit pendisiplinan. Kilian berlutut di tanah dan berteriak, "Selamat datang, Ares." Top Dog dan semua orang segera mengikuti dan berlutut untuk menunjukkan rasa hormat mereka juga. Mata Ares menyapu seluruh ruangan. Apa yang dia lihat menyebabkan kemarahan mendidih di dalam dirinya. Apa yang sedang terjadi di sini? Pak, dia membuat masalah. Kami mencoba menghentikannya, tetapi dia menyerang orang-orang kami. Ternyata, dia terlalu kuat untuk kami. Maafkan kami, Ares. Top Dog buru-buru menimpali. Gadis yang berdiri di sampingnya, Lacey Hinton. Dia juga kaki tangan. Lacey terhuyung mundur ketakutan. Apa? Ares hampir putus saat itu juga. Dia telah berusaha keras untuk merencanakan semua ini sehingga dia bisa menyambut Lacey kembali ke keluarga Tisleton dengan megah. Dia bahkan mengukir waktu dari jadwal sibuknya supaya dia bisa membawanya kembali secara pribadi. Namun, anak buahnya sendiri telah berusaha untuk menyakiti tidak hanya dia, tetapi juga Marsekal Agung sendiri. Orang-orang bodoh ini akan menghancurkan segalanya. Karena marah, Ares menendang perut Kilian dengan keras. Kilian terbang mundur seperti peluru, menghantam dinding, dan tertanam kuat di dalamnya. Beberapa tulang rusuknya patah karena benturan dan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Dia menatap Ares dengan mata terbelalak ketakutan dan kebingungan. Kenapa? Kenapa dia menendangku? Top Dog dan yang lainnya juga mengalami semi kehancuran. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin ada alasan mengapa Zeke begitu menjengkelkan sebelumnya. Apakah dia benar-benar jujur? Apakah dia benar-benar tidak takut pada Ares? Apakah dia benar-benar layak berada di hadapan Ares? Ares memelototi semua pria yang masih berserakan di lantai dan berteriak, "Minggir!" Orang-orang itu segera merangkak ke samping, membuka jalan untuknya. Dengan segala macam emosi yang mengalir dalam dirinya, Ares berjalan ke arah Lacey. "Kamu dan ibumu Yvette sangat mirip. Ini seperti dua kacang polong. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Itu salahku karena aku tidak bisa melindungimu dan ibumu. Yang saya minta hanyalah Anda memberi saya kesempatan untuk menebusnya. Saya akan memberi Anda semua yang pantas Anda dapatkan dan lebih banyak lagi. Ikuti saya, ayahmu, kembali ke rumah." "Oke." Apa?" Mendengar proklamasi Ares, Kilian dan yang lainnya mulai gemetar saat keringat dingin mengucur di sekujur tubuh mereka. Bab 1168. Jadi Lacey Hinton adalah putri yang Ares rencanakan untuk dibawa pulang. Dan aku akan memberinya masalah. Oh sial. Jika saya benar-benar mengambil Lacey, maka saya akan memiliki lebih dari beberapa tulang rusuk yang patah sekarang. Ark. Top Dog, dasar tolol. Kau hampir membuatku terbunuh. Teror dari semua itu terlalu berat bagi Kilian, dan itu menyebabkan dia pingsan saat itu juga. Lacey menatap Ares dengan mulut sedikit menganga. "Siapa saya? Di mana saya? Apa yang terjadi? Apa yang baru saja Ares katakan padaku?" Merasa sangat bingung, dia secara naluriah meraih tangan Zeke. "Zeke, apa? Apa yang dia katakan?" Zeke menarik napas dalam-dalam. "Lacey, apakah Anda ingat apa yang saya katakan tentang memiliki kekebalan terhadap racun?" Lacey mengernyitkan alisnya sambil berpikir. "Kamu mengatakan bahwa rata-rata orang tidak dapat memiliki kekebalan seperti itu. Orang itu harus menjadi keturunan keluarga bangsawan berusia seabad." Mata Lacey membelalak kaget saat dia menarik napas dengan tajam.
Zeke, apa maksudmu? Apa maksudmu aku? Aku dari keluarga Tisleton. Zeke menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak, tidak, tidak. Kejutan dan ketidakpercayaan melintas di wajah Lesi saat dia tersandung ke belakang. Tidak, kamu salah. Aku tahu siapa orang tuaku. Ayahku Daniel Hinton dan ibuku Hannah Lawson. Kalian semua salah besar. Zeke, ayolah. Ayo pergi. Aku tidak ingin bekerja hari ini. Itu wajar bagi Lesi untuk tidak dapat menerima kebenaran yang mengejutkan ini dengan segera. Zeke menghela nafas kecil. Lesi, ini semua benar. Tapi kamu tidak bisa lari dari ini. Kamu minta maaf, tidak perlu khawatir karena aku hanya ingin kamu tahu yang sebenarnya. Mengenai apakah kamu akan kembali ke Tisleton. Keluarga atau tidak, Anda memiliki keputusan penuh atas masalah ini. Tidak ada yang bisa memaksa Anda sebaliknya. Renda. Suara Daniel dan Hannah tiba-tiba memecah ketegangan. Zeke telah memberitahu mereka sebelumnya dan meminta mereka untuk datang dan membantu menenangkan Lesi. Pada titik ini, sepertinya pasangan tua adalah satu-satunya yang bisa menenangkannya. Ketika Lesi melihat orang tuanya, dia segera berlari ke arah mereka dan melemparkan dirinya ke pelukan Hannah. Bu! Zeke kejam. Dia bersekongkol dengan orang lain untuk menipuku. Kamu harus memberinya pelajaran. Terisak Lesi. Hannah memeluk Lesi dengan erat, dan dia juga mulai menangis. Sayangku yang malang. Daniel sendiri berusaha meredakan rasa frustrasinya dengan merokok. Dia baru saja menyelesaikan satu dan segera menyalakan yang lain. Lesi, dengarkan aku. Zeke tidak berbohong padamu. Kamu memang seorang Tisleton. Aku dan ibumu. Kami membesarkanmu tapi kami tidak melahirkanmu. Tidak. Lesi menutup telinganya, menolak mendengarkan apapun. Berhenti bicara, ayah. Aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Kamu adalah orang tuaku. Dan kamu akan menjadi satu-satunya orang tuaku sampai hari aku mati. Zeke bisa merasakan hatinya hancur karena Lesi. Jika dia tahu dia akan bereaksi begitu kuat, dia tidak akan mengatakan apapun padanya. Dia berjalan ke arahnya dan mencoba menghiburnya. Dengan semua bukti di depannya, Lesi akhirnya tidak punya pilihan selain menerima kenyataan kejam ini. Ares melambaikan tangannya dan memerintahkan, pakai tiara dan jubahnya. Ayo bawa pulang putriku. Para pelayan segera melangkah maju untuk menempatkan tiara bertatakan mutiara di kepalanya dan menggantungkan jubah yang ditenun dengan benang emas di bahunya. Tapi Lesi dengan cepat menyusut ke belakang. Jangan sentuh aku. Aku seorang Hinton. Aku akan selalu menjadi Hinton sampai hari aku mati. Tidak, bahkan sebagai hantu, aku akan tetap menjadi Hinton. Aku tidak akan pernah kembali bersamamu ke Inileton. Para pelayan memandang Ares dengan canggung, tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Ares menghela nafas. Dia mengerti bahwa Lesi membutuhkan waktu untuk memproses semua ini. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa menerima dan memaafkannya. Tidak apa-apa. Aku akan membiarkan Lesi mengambil beberapa hari agar dia bisa menerima berita ini. Tapi Lesi, akan ada festival panen dalam beberapa hari. Aku sangat berharap kamu mau ikut denganku ke Tisleton Manor agar semua orang bisa bertemu denganmu. Tolong. Bahkan, meskipun hanya sebagai tamu. Klepter 1169. Lesi hampir menolak ketika Daniel buru-buru melompat masuk. Kalau begitu, kami akan pergi dengan Lesi mengunjungi rumah Anda, Tuan. Tisleton. Pada akhirnya, darah yang mengalir melalui pembuluh darah Lesi adalah milik seorang Tisleton. Jadi itu adalah haknya untuk pergi dan memberi hormat kepada orang yang lebih tua. Tidak benar jika dia terus menolak. Baik-baik saja maka. Ares mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Tunggu. Zeke memanggil. Belum ada yang bisa pergi. Kami masih memiliki skor untuk diselesaikan. Siapa yang mengatakan bahwa mereka akan menjilat sepatuku jika aku tidak berlutut memohon untuk hidupku? Alarm berbunyi di kepala Top Dog. Dia segera merangkak ke Zeke dan mulai menjilat sepatunya seperti anjing. Zeke kemudian melirik Kilian, orang yang mengatakan bahwa dia akan makan kotoran jika Ares tidak memukulnya sampai mati. Namun, dengan keadaan di mana Kilian berada, tulang rusuk patah dan sebagainya, sepertinya dia terlalu lumpuh untuk melakukan banyak hal. Karena itu, Zeke memutuskan untuk mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk bertanya kepada Ares,
apakah ini keponakanmu, Ares? Apakah ini caramu mengajar anak-anakmu? Wajah Ares berkerut jijik. Sampah. Siapa yang memberitahumu bahwa sampah tak berguna ini adalah keponakanku? Dia sendiri yang mengatakannya, jawab Zeke. Ares meledak karena marah. Apa? Beraninya kau menggunakan namaku dengan sembarangan? Aku akan membunuhmu. Tidak, tidak, saya tidak. Anjing top gemetar. Aku tidak mengatakan apa-apa selain kebenaran. Paman Kilian adalah pamanku. Dan karena dia saudaramu, bukankah secara teknis kau juga pamanku? Ares menembakkan belati ke arah Kilian. Seorang penjaga yang lemah berani mengaku sebagai saudara dari bos dan tuannya. Bawa dia pulang. Kami akan menanganinya sesuai dengan aturan rumah kami. Kilian menangis dan meratap. Pak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya juga. Andalah yang mengatakan bahwa kami bersaudara. Kami bahkan membuat sumpah darah. Apakah Anda lupa? Ares membeku sebentar, lalu sebuah bola lampu menyala di kepalanya. Jelas, saat itulah Bloodsword berpura-pura menjadi dirinya. Kilian telah membuat perjanjian dengan Ares palsu, yang mungkin membutuhkan Kilian untuk melakukan sesuatu yang tak terkatakan. Kalau tidak ada penjelasan lain mengapa dia memperhatikan anak kecil seperti Kilian. Lebih sering daripada tidak, karakter tidak penting seperti Kilian memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal besar. Dan juga menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Ares memutuskan untuk membawa Kilian kembali bersamanya untuk diinterogasi lebih lanjut. Dia ingin melihat apakah yang terakhir berkolusi dengan Ares palsu. Ares mengumpulkan semua orang dan meninggalkan gedung. Setelah dia pergi, Lacey mencari pelipur lara dalam pelukan Zeke. Salah satu lengannya ditempatkan protektif di depan perutnya. Zeke, berjanjilah padaku bahwa apapun yang terjadi, kalian semua akan tetap bersamaku. Tentu saja, Zeke meyakinkan sambil membelai rambutnya. Kemudian, ketika ibu dan anak perempuannya sedang berduaan, Hannah membungkuk untuk berbisik kepada Lacey. Lacey, aku perhatikan bahwa kamu telah melindungi perutmu. Katakan padaku, apakah kamu memiliki mini Zeke di dalam oven? Wajah Lacey merona merah jambu saat dia mengangguk malu-malu. Seringai lebar muncul di wajah Hannah. Gadis bodoh. Ini berita bagus. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Zeke juga. Adalah satu hal bagimu untuk tidak bertanggung jawab, tapi bagaimana dia bisa tidak memberitahu kami juga? Lacey buru-buru menyela. Bu, kamu tidak bisa menyalahkan Zeke. Dia juga tidak tahu. Apa? Hannah dibuat terdiam. Kamu. Aku tidak percaya kamu. Bagaimana kamu tidak memberitahu ayahnya sendiri? Aku malu memberitahunya, cemberut Lacey. Lupakan saja, serahkan padaku. Aku akan memberitahunya sendiri, kata Hannah. Hannah segera pergi dan mencari Zeke. Zeke, apakah kamu sibuk? Jika tidak, pergi dan beli 2 nampan telur. Mulai besok dan seterusnya, rebus 2 telur untuk Lacey setiap sarapan. Selain itu, kamu harus segera berhenti merokok. Itu buruk untuk anak. Bab 1170. Hannah berpikir bahwa Zeke akan menangkap petunjuknya karena dia telah membuatnya begitu jelas. Oleh karena itu, dia pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Di sisi lain, Zeke dibiarkan dalam kebingungan besar saat dia mencoba menguraikan kata-katanya. Apakah ibu meminta 2 telur ekstra untuk Lacey karena dia pikir tidak ada nutrisi yang cukup dalam sarapan Lacey ini? Tapi Lacey telah memiliki nafsu makan yang besar akhir-akhir ini. Begitu banyak sehingga perutnya mulai membengkak. Juga, ibu tidak keberatan merokok saya di masa lalu. Mengapa dia memberitahu saya untuk berhenti tiba-tiba? Bet bagi anak. Jadi sepertinya tidak peduli berapa lama Lacey adalah sekarang, dia masih seorang anak di mata orang tuanya. Di istana Tisleton, Julian, yang lumpuh, berbaring di tempat tidurnya dengan bantuan pelayannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa tertidur. Sekarang dia lumpuh, dia tidak lagi memiliki tempat di keluarga Tisleton. Jika Lacey kembali ke keluarga, lalu di mana dia akan berdiri? Apa yang harus saya lakukan? Dia menghela napas berat. Berderak. Di malam yang gelap dan sunyi, bab suara berderit terdengar. Kedengarannya seperti seseorang membuka lemari pakaian. Seketika, Julian tegang. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa seorang pembunuh telah masuk ke dalam rumah. Tepat saat dia hendak berteriak,
sebuah tangan hangat menutupi mulutnya tiba-tiba. Diam, Julian. Ini aku. Julian bergidik. Itu adalah suara ibunya, Lilith Goldes. Bukankah dia melarikan diri karena takut akan hukuman ketika insiden sebelumnya terungkap? Mengapa dia di sini? Setelah mengingat kembali dirinya, Julian bertanya, "Bu, kenapa kamu di sini?" Lilith berbisik, "Jangan bicara, Julian. Aku akan membawamu ke suatu tempat." Julian bertanya lagi, "Kemana?" Lilith menjawab, "Kamu akan tahu ketika kamu di sana. Kamu tidak bisa berjalan, jadi aku akan menggendongmu." Berpura-pura menjadi salah satu pelayan, Lilith menyelinap keluar dari Tisleton Manor dengan Julian di punggungnya. Di luar Tisleton Manor, sebuah mobil sudah menunggu mereka. Setelah mereka menaiki mobil, mobil itu pergi. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di sebuah desa kecil. Julian langsung menyadari bahwa desa ini yang mengandalkan keluarga Tisleton untuk kelangsungan hidupnya. Penduduk desa di sini mencari nafkah dengan menjual hasil pertanian mereka kepada keluarga Tisleton. Setelah turun dari mobil, Lilith menggendong Julian ke sebuah rumah kumuh. Di dalam rumah, seorang pria jangkung fokus penuh pada bukunya. Sepertinya dia tidak memperhatikan kedatangan mereka. Julian memandang pria itu, bingung. Siapa dia? Setelah menempatkan Julian di kursi, Lilith melangkah maju untuk menepuk bahu pria itu. "Tuan, saya sudah membawanya ke sini." "Bagus," jawab pria itu sambil berbalik. Sebuah getaran menjalari tubuh Julian, dan dia hampir jatuh dari kursinya. Bloodsword adalah kepala sindikat Bloodsword dan musuh bebuyutan rahasia. Ya Tuhan! Bloodsword ada di rahasia, dan dia bersembunyi begitu dekat dengan Ares. Yang lebih mengejutkan baginya adalah sepertinya ibunya telah berjanji setia kepada Bloodsword. Ada terlalu banyak informasi untuk dicerna sekaligus dan Julian butuh waktu untuk memulihkan keterkejutannya. Faktanya, Julian masih tidak menyadari fakta bahwa Bloodsword telah mengambil identitas ayahnya, Ares, 2 tahun yang lalu. Itu murni kebetulan bagi Lilith untuk berjanji setia pada Bloodsword. Setelah dia melarikan diri dari Tisleton Manor, dia bertemu Bloodsword. Bloodsword kemudian menangkapnya dan memberinya 2 pilihan. Dia bisa memilih untuk berjanji setia padanya, atau dia akan mengirimnya kembali ke keluarga Tisleton. Lilith tahu bahwa dia akan hancur jika dia kembali ke keluarga Tisleton.